berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah dalam video kali ini kita akan coba membahas mengenai salah satu tanda i'rab, yaitu rafa'. Di mana rafa' ini diperuntukkan untuk isim dan fi'il. Baik, apabila isim atau fi'il memiliki tanda rafa', kita kenal dengan nama isim atau fi'il yang keadaannya adalah marfu'un. Jadi bisa dikategorikan isim marfu' atau fi'il marfu' ketika isim atau fi'il tersebut memiliki tanda dari rafa'. Baik, kita lihat tanda rafa' sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah tanda rafa' berupa ad-dhammah. Jadi dalam harokat ada salah satu tanda yaitu dhammah. Ini merupakan salah satu tanda yang kategori ke dalam rafa' dalam i'rab. Jadi bisa isim yang memiliki harokat dhammah di akhirnya bisa dikatakan isim yang keadaannya marfu'un, atau fi'il yang memiliki keadaan dhammah dikatakan sebagai fi'il yang keadaannya marfu'un. Yang kedua, ada yang namanya tanda rafa' itu adalah al-wawu. Kemudian yang ketiga, ada tanda rafa' yang namanya adalah al-alif. Dan yang terakhir, tanda rafa' yang keempat adalah subutun nun. Jadi isim ketika dia memiliki tanda wawu di akhirnya, maka bisa dikategorikan sebagai isim atau fi'il yang keadaannya marfu'un. Begitupun ketika tanda akhirnya adalah alif atau subutun nun. Baik, untuk tanda rafa' yang berupa dhammah, isim-isim atau fi'il-fi'il yang masuk ke dalam kategori marfu'un adalah salah satunya yang pertama ismul mufrad. Al-ismul mufrad, isim yang menunjukkan makna tunggal. Yang kedua, jamak taksir. Jadi isim yang menunjukkan jamak yang tak tertentu. Yang ketiga adalah jam'ul muannas salim. Jadi tanda rafa' yang berupa dhammah terdapat pada isim yang memiliki makna jamak tetapi khusus untuk perempuan. Yang keempat adalah al-fi'lul mudhari', tetapi fi'il mudhari'nya fi'il yang lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi dia tidak tersambung dengan apapun. Adapun untuk tanda rafa' yang berupa wawu, itu diperuntukkan untuk jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah, isim yang 5. Kemudian selanjutnya adalah tanda rafa' yang bagian sebutun tasniyatul asma. Jadi isim yang memiliki makna dua atau double. Dan yang terakhir adalah untuk subutun nun diperuntukkan untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang memiliki tanda subutun nun itu adalah fi'il mudhari' yang al-af'alul khamsah. Jadi fi'il yang 5. Nah, untuk tanda rafa' yang termasuk tadi al-ismul mufrad, misalkan kita ambil contoh. Misalkan kata kitabun. Kata kitabun ini adalah sebuah kitab kalau kita terjemahkan. Artinya ini maknanya adalah tunggal. Kemudian jamak taksir. Contohnya kita ambil contoh kutubun. Kutubun. Kutubun bermakna buku-buku atau kitab-kitab. Kalau tadi ini kitabun, buku atau kitab. Kemudian ada yang namanya jam'ul muannas salim. Contohnya misalkan muslimatun. Nah, tanda rafa'nya adalah ini. Muslimatun pada huruf ta, kutubun pada huruf ba, ada dhammahnya, dhammatain, kitabun pada huruf ba. Kemudian ada yang namanya untuk fi'il yang keadaannya rafa' dengan dhammah. Contohnya yadhhabu. Nah, tanda rafa'nya berupa dhammah pada huruf ba. Kemudian tanda rafa' yang kedua adalah al-wawu yang diperuntukkan untuk jam'ul mudzakkar salim. Kita ambil contoh misalkan muslimuna. Muslimuna. Nah, yang dimaksud tanda rafa' dengan wawunya adalah ini.
muslimuna. Mu'minuna. Contoh yang lain misalkan. Mu'minuna ini. Kemudian untuk al-asma'ul khamsah, tanda rafa yang kedua, bagian wawu untuk al-asma'ul khamsah. Contohnya, abu, bapak engkau, abuka. Nah, ini tanda rafanya. Atau akhuka, saudara engkau, akhu. Nah, ini tanda rafanya. Kalau mau digabung dengan domir bisa. Akhuka. Kemudian tanda rafa yang ketiga, yang bagian al-alif, di mana diperuntukkan khusus untuk al-asma'ul tasniyah. Jadi isim yang bermakna double atau bermakna dua. Contohnya misalkan tadi kita punya kata kitabun. Nah, kitabun kan satu kitab. Ini tanda rafanya berupa dhammah. Maka ketika mau dibuat dua kitab menjadi kitaba ditambahkan alif dan nun. Kitabani. Nah, ini tanda rafanya dengan al-alif pada huruf ba-nya. Kitabani. Atau kalau mau contoh yang lain misalkan kita punya muslimun. Muslimun. Ini tanda rafanya dhammah. Ketika mau tanda rafanya alif, maka muslimani. Nah, ini tanda rafanya dengan alif pada huruf mim. Muslimani, dua orang muslim. Oke, tanda rafa yang terakhir adalah subutun nun. Nah, tanda rafa yang diperuntukkan khusus untuk fi'il mudhari' yang dimana fi'il mudhari'nya adalah bagian fi'il mudhari' al-af'alul khamsah. Jadi tadi ada al-asma'ul khamsah, ada al-af'alul khamsah. Kalau yang bagian al-af'alul khamsah berarti ini fi'il yang 5. Kalau al-asma'ul khamsah itu isim yang 5. Nah, fi'il yang 5, salah satu contohnya misalkan kita punya yadhabuna. Nah, yadhabuna atau tadhabuna. Nah, tanda rafanya dengan subutun nun adalah yang ini. Wawu dan nun. Ini pun sama. Bisa juga misalkan tadhabina. Nah, ini tanda subutun nun juga. Jadi tidak hanya wawu dan nun, bisa dengan ya dan nun. Nah, untuk isim yang 5 ini domirnya domir yang bermakna yadhabuna berarti domirnya hum. Tadhabuna berarti domirnya antum. Kemudian tadhabina ini domirnya anti. Jadi domir-domir yang tertentu saja. Nah, ini bagian tanda rafa. Jadi kesimpulannya untuk tanda rafa dalam i'rab itu hanya ada 4. Yang pertama adalah tanda rafa dhammah, kemudian al-wawu, al-alif, subutun nun. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.